Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aang Budani NPM 193100001, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Baik, kali ini kita akan sharing bersama Departemen Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Adapun materi yang akan saya bawakan, yang pertama ada hernia nukleus pulposus atau HNP, kemudian ada spina bifida, kemudian ada spondylosis, sama yang terakhir spondylolisthesis. Oke, baik, untuk materi yang pertama yaitu hernia nukleus pulposus atau HNP, atau bahasa awamnya bisa disebut dengan saraf kejepit ya. Untuk definisi dari HNP, yang pertama adalah suatu keadaan di mana sebagian atau seluruh bagian dari nukleus pulposus itu mengalami penonjolan ke dalam kanalis spinalis. Untuk etiologi atau penyebabnya bisa karena trauma ataupun BB berlebih. Kemudian untuk patofisiologinya itu karena proses degeneratif atau usia lanjut. Kemudian dari proses degeneratif itu bisa kehilangan protein polisakarida, kemudian kandungan air menurun, itu bisa menyebabkan trauma ataupun stres okupasi. Kemudian terjadilah HNP. Setelah terjadi HNP, dia menyebabkan nukleus pulposus itu terdorong, kemudian si ujung saraf spinal tertekan, terjadilah perubahan sensasi, nyeri, dan penurunan kerja refleks yang mengakibatkan gangguan mobilitas fisik. Untuk epidemiologi, itu insiden di Amerika Serikat ada sekitar 5% dari populasi orang dewasa, yaitu terdapat kurang lebih 60-80% individu yang pernah mengalami nyeri punggung dalam hidupnya. Kemudian untuk gejala klinisnya yang paling umum seperti nyeri punggung bawah, nyeri daerah bokong, rasa kaku atau tertarik pada punggung bawah, kemudian rasa nyeri sering ditimbulkan setelah melakukan aktivitas yang berat, kemudian rasa nyeri itu diprovokasikan karena mengangkat barang yang berat atau bekerja terlalu mengeluarkan tenaga berlebih gitu ya. Untuk faktor risiko sendiri itu seperti riwayat saraf kejepit atau riwayat keturunan keluarga, kemudian BB berlebih, kemudian karena beberapa faktor seperti mengangkat berat barang dengan posisi tumpuan yang salah, kemudian melakukan gerakan menunduk atau berputar secara mendadak atau berulang. Yang terakhir adalah karena kebiasaan merokok. Untuk penata laksanaan dari HNP itu yang pertama ada konservatif, seperti penderita dengan gejala klinis ringan. Itu untuk mencegah gerakan-gerakan yang menimbulkan keluhan atau tirah baring pada saat timbul keluhan. Selanjutnya memberikan analgesik bila perlu, sama fisioterapinya seperti terapi panas atau latihan atau korset lumbar. Untuk penderita gejala dengan nyeri pinggang sangat hebat, itu bisa dengan tirah baring, pemberian analgesik atau antispasmodik, sama fisioterapi seperti traksi pinggul. Untuk pembedahan yaitu untuk mengurangi tekanan pada radik saraf, untuk mengurangi nyerinya. Kemudian untuk prognosis itu dilakukan dengan traksi, merupakan suatu perawatan yang praktis dengan kesembuhan maksimal. Kelemahan fungsi motorik dapat menyebabkan atrofi otot dan dapat juga terjadi pergantian kulit. Prognosisnya tergantung ya. Kemudian untuk komplikasi dari HMP sendiri itu seperti kerusakan saraf permanen yang bisa menyebabkan kelumpuhan, kemudian inkontinensia, kemudian hilang sensasi di area sekitar lubur dan paha bagian dalam. Untuk pencegahannya bisa dengan olahraga teratur, berhenti merokok, melakukan peregangan, pertahankan BB, sama menjaga postur tubuh. Yang selanjutnya adalah spina bifida. Nah, spina bifida itu apa sih? Spina bifida itu adalah suatu celah pada tulang belakang atau biasa disebut dengan vertebra yang terjadi karena bagian dari satu atau beberapa vertebra gagal menutup atau gagal terbentuk secara utuh, biasanya daripada neonatal karena keturunan ya. Terus etiologi, nah etiologi penyebab spesifik dari spina bifida itu tidak diketahui ya. Tetapi menurut beberapa penelitian dan sumber itu menyebutkan bahwa spina bifida itu muncul akibat dari faktor genetik atau keturunan. Kemudian klasifikasi atau macam-macam spina bifida seperti okulta, lipoma spinal, sinus dermal, lipomyoneurococcale, dan lain-lain. Tapi yang paling berat itu adalah meningomyelococcal. Untuk patofisiologi itu perjalanan penyakitnya dari tuba neural itu terbentuk sejak hari ke-22 pasca fertilisasi yang terdiri dari dua tahapan, antara lain tahap neuralisasi sama tahap primer sekunder. Kemudian proses neuralisasi itu pada hari ke-24, kemudian proses neuralisasi primer selesai menutup hingga lubang bumbung
neuroforostal, dan pada hari ke-26 lubang bumbung menutup hingga sakral atas, tepatnya pada bagian lubang bumbul kaudal. Nah, untuk epidemiologi atau penyebaran penyakit itu di Amerika Serikat dengan angka prevalensi sebesar 30 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian untuk faktor resiko, yang pertama tadi yang saya katakan itu keturunan, kemudian obesitas atau BB yang berlebih, kemudian mengonsumsi obat-obatan berlebih, DM, terus kemudian ada faktor ibu, sama minimnya asupan asam folat ketika si ibu mengandung. Kemudian untuk penata laksanaannya itu penanganan awal seperti penutupan defek pada kulit, kemudian sama deformitas, kemudian penanganan paralisis dan deformitas, kemudian prognosis dari HMP itu tergantung dari tipe spina bifidanya. Kalau yang paling prognosisnya jelek itu biasanya tipe myelomeningocele. Nah, kemudian untuk pencegahan bisa dengan dikurangi dengan mengonsumsi asam folat. Kebutuhan asam folat pada wanita hamil adalah 1 mg per hari. Ya, selanjutnya kasus 3 yaitu spondilosis. Spondilosis itu apa sih? Spondilo berasal dari bahasa Yunani yang artinya tulang belakang. Sedangkan spondilosis itu dapat diartikan perubahan pada sendi tulang belakang dengan ciri khas bertambahnya degenerasi di sistem intervertebralis yang diikuti perubahan pada tulang dan jaringan lunak, atau dapat berarti pertumbuhan berlebih pada tulang. Jadi si tulangnya ada tumbuh berlebihnya gitu. Kemudian penyebabnya seperti faktor usia, stres akibat aktivitas pekerjaan yang berat, kemudian peran herediter sama adaptasi fungsional. Kemudian untuk faktor fisiologinya itu merupakan penyakit degeneratif yang sering mengenai lumbal. Tapi beberapa kasus juga bisa mengenai daerah torakal sama cervical, itu tergantung dari, tapi umumnya itu pada bagian vertebra lumbal. Kemudian untuk gejala klinisnya itu gejala klinisnya itu tergantung tempat penyakitnya. Kalau misalnya di cervical dia bakalan terasa nyeri di bagian vertebra cervical, terus kemudian kalau misalnya torakal dia juga bakalan kaku di bagian punggung ya, di bagian punggung atau belakang dada, kemudian bakalan nyeri juga di bagian atas dan pertengahan punggung. Kemudian pada lumbal juga bakalan sakit, kaku, kemudian mati rasa di daerah lumbal atau di bawah tulang bagian bawah. Kemudian untuk faktor resikonya seperti BB berlebih atau obesitas, kemudian gaya hidup yang malas bergerak atau jarang olahraga, kemudian dia mengalami cedera tulang ataupun dia trauma ya karena kecelakaan atau apa. Terus kemudian riwayat ortopedi atau memiliki kebiasaan merokok nih khususnya. Terus kemudian karena memiliki pekerjaan yang membuat dia mengeluarkan tenaga berlebih gitu, sehingga terjadilah kelainan pada tulang. Kemudian karena pertambahan usia, untuk penata laksanaan itu pemberian obat anti nyeri ya seperti obat NSAID, kortikosteroid, obat relaksan otot, obat anti kejang, anti depresan. Untuk terapinya yaitu dengan menjalankan operasi. Untuk komplikasi dari spondilosis seperti stenosis vertebra, radiculopati cervix, neuropati spondylitis cervix, sama skoliosis. Nah, untuk pencegahannya itu tidak dapat sepenuhnya dicegah karena umumnya kerusakan ini normal, yaitu berkaitan dengan penuaan. Jadi emang umum terjadi pada usia-usia lanjut gitu, karena ini disebutnya adalah penyakit degeneratif gitu. Jadi tidak ada pencegahan yang spesifik kecuali bila Anda memiliki pekerjaan yang berat seperti tukang bangunan atau apalah ya yang mengeluarkan tenaga banyak, nah itu bisa lah ya dengan sesekali melakukan peregangan atau olahraga agar postur tubuh itu terbiasa gitu, atau dengan istirahat atau tilang baring. Nah, selanjutnya kasus keempat yaitu spondylolisthesis. Nah, definisinya itu adalah suatu kondisi di mana satu atau beberapa ruas tulang belakang itu bergeser. Jadi ada pergeseran tulang belakang nih. Biasanya terjadi di lumbal 4 sama 5 atau vertebra lumbal 3 sampai 4. Nah, tapi ada juga yang terjadi di bagian torakal cervical, tapi umumnya di bagian vertebra lumbal. Nah, penyebabnya itu akibat proses penuaan atau degeneratif juga sama kayak spondylosis. Kemudian karena diskus kehilangan elastisitas sehingga menjadi kaku. Dan mulai itu timbul tonjolan karena tulangnya bergeser gitu kan. Nah, di sini ada diskus atau ketonjolan. Kemudian penyebab lain pergeseran ruas tulang belakang karena adanya trauma, misalnya kecelakaan atau jatuh dari pohon gitu kan, bisa kena tuh ke
bagian lumbal tulang vertebra lumbal sehingga terjadi pergeseran gitu, bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian untuk patofisiologi dan spondylolistesis itu karena defek pada vertebra yang menyebabkan pergeseran segmen tulang belakang. Nah, defek vertebra yaitu dapat disebabkan oleh proses kongenital, degeneratif, trauma maupun infeksi. Bisa juga karena infeksi atau adanya mikroorganisme yang masuk ke struktur tulang kita gitu kan. Ada. Terus kemudian epidemiologi penyebarannya itu biasanya terjadi pada usia di atas 50 tahun ya. Untuk faktor resikonya itu lebih rentan terjadi pada wanita. Juga terjadi pada umumnya terjadi pada usia di atas 65 tahun. Kemudian untuk gejala klinis, ini biasa ya sakit punggung pada kaki, nyeri punggung bawah, kemudian perasaan kelemahan. Biasanya karena berdiri terlalu lama tuh biasanya dia itu merasa lelah. Kemudian bisa timbul sakit kiastik, kemudian otot hamstring atau otot-otot di belakang paha ini yang sering tegang, terus kemudian fleksibilitas punggung bawah itu kadang menurun gitu, kadang kaku gitu loh, nggak bisa gerak bebas. Kemudian untuk pelaksana itu ada non bedah. Non bedah itu seperti kompres dingin, di bagian nyerinya itu kompres dingin atau memakai bentana pemanas ya. Kemudian mengonsumsi obat penghilang rasa sakit yang tepat seperti ibuprofen ataupun bisa menggunakan acetaminophen. Kemudian memodifikasi kegiatan mereka sehingga mereka menghabiskan lebih banyak waktu duduk dan mengurangi waktu berdiri atau berjalan. Jadi meminimalisir pekerjaan berat ya. Untuk komplikasi itu ada kifosis, kesulitan kontrol buang air kecil dan buang air besar, terus kemudian kerusakan permanen sampai kelumpuhan hingga mati rasa. Untuk pelaksanaan selanjutnya itu ada melakukan modifikasi atau yang tadi meminimalisir seperti melakukan bed rest, kemudian menghindari berdiri atau berjalan untuk waktu yang lama, terus kemudian menghindari kegiatan yang memerlukan tenaga yang banyak atau menekuk ke belakang, kemudian menghindari latihan aktif yang berlebih. Kemudian pembahasan selanjutnya penanganan pembedahan. Nah, pembedahan spondylolistesis degeneratif itu jarang diperlukan karena biasanya mereka yang mengidap penyakit ini lebih pro terhadap penanganan yang non bedah seperti melakukan peregangan ataupun melakukan kompres gitu kan. Selanjutnya prognosis menurut sumber Medicinet itu baik. Nah, selanjutnya ini referensi dari materi-materi yang saya bawakan bisa dibaca. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.